Pelabuhan Merak sendiri memang sudah terpantau. Jakarta memang jadi salah satu kota tujuan favorit para pendatang. Sama dengan kota-kota besar lainnya, peningkatan urbanisasi terjadi pasca musim mudik Lebaran. Dan tak sedikit yang datang karena harapan mendapat pekerjaan. Yang penting adalah lapangan pekerjaan. Jadi kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Dengan mendapatkan pekerjaan yang baik, otomatis tempat tinggalnya pun akan menjadi lebih baik. Dan kita akan terus mendorong dengan kemudahan izin berusaha, kemudian juga kita fasilitasi untuk berbagai macam kebutuhan untuk investasi. Jadi harapannya nanti tenaga kerja yang terserap bisa lebih banyak. Jakarta memang memesona. Pasca Lebaran tahun 2015, Jakarta diprediksi akan kedatangan lebih dari 71.000 pendatang. Jumlah ini meningkat 6,9% dari tahun 2018. Setiap pasca Lebaran, pertambahan pendatang rata-rata mencapai 60 ribuan. Tak hanya menyoal ekonomi, kelengkapan infrastruktur juga jadi daya pikat sang ibu kota. Urbanisasi itu sesuatu yang dinamis ya, maksudnya memang itu pasti ada menjadi ketika sebuah kota itu melakukan pembangunan gitu, otomatis pasti akan menjadi daya tarik bagi kota-kota yang atau penduduk daerah lain yang nggak terlalu dibangun gitu kan persoalannya. Ya seperti ada gula ya semut akan mengikuti kemana gula itu. Nah sebenarnya itu yang penting adalah jangan sampai gulanya itu hanya ada di satu tempat. Karena kalau semuanya mengacu kepada satu tempat saja gitu, alternatifnya terbatas sehingga persaingan tinggi. Jakarta bukan satu-satunya kota yang jadi tujuan warga pendatang. Kota besar lain seperti Medan, Surabaya, dan Makassar juga jadi kota incaran pendatang. Namun Jakarta masih tetap jadi primadona. Dengan rata-rata penambahan 100.000 jiwa pendatang baru per tahun, kepadatan Jakarta mencapai lebih dari 16.000 jiwa per kilometer persegi. Setiap kota itu punya carrying capacity, jadi daya tampung dan daya dukungnya. Jakarta ini sebetulnya prediksi kita tahun 2030 itu harusnya minimal udah puncaknya sekitar 12 juta lah penduduknya. Tapi kan sekarang aja sebetulnya dalam arti yang sebenarnya dengan adanya komuter sekitar 3 juta, penduduk existingnya sudah lebih dari 10 juta, itu kan udah 13 juta. Jadi daya tampungnya itu sudah terlewati. Ketika kota sudah kelebihan beban, apa yang terjadi, kota itu lebih banyak menghabiskan sumber daya mereka untuk memperbaiki masalahnya. Pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat itu bisa membuat regulasi yang mengontrol dampak negatif dari urbanisasi ini gitu, karena dampak negatifnya pastinya itu ada pertumbuhan slum area. Kemudian kalau tidak terkontrol ya, tidak dengan jelas diarahkan gitu ya, kemudian bisa juga dampak negatifnya adalah kejahatan di daerah-daerah perkotaan yang meningkat karena persaingan. Terus kemudian unemployment kalau persaingannya terlalu ketat. Berikutnya adalah stratifikasi yang tajam, di mana perbedaan antara kelas atas dengan kelas bawahnya itu terlalu tajam. Menjadi pemenang dalam kompetisi kaum urban nyatanya tidak mudah. Tidak kuat bersaing, pendatang hanya akan jadi penonton megahnya kota. Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam permasalahan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Urbanisasi mengacu pada pergeseran populasi dari pedesaan ke kota, atau dengan kata lain, proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Akibat adanya urbanisasi, kota-kota mengalami kepadatan penduduk, sementara desa mengalami kekurangan penduduk, terutama laki-laki yang masih produktif.
Namun kenyataannya urbanisasi dari desa ke kota belum berdampak positif, terutama terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Penyebab terjadinya urbanisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, daya tarik ekonomi. Di kota, orang berharap untuk dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi sebuah keharusan untuk mengubah nasib. Kedua, daya tarik sosial. Kebanyakan orang pergi ke kota untuk mengubah status sosial melalui berbagai macam cara, seperti pendidikan maupun pekerjaan. Ketiga, daya tarik pendidikan. Di kota, tersedia berbagai fasilitas pendidikan. Mereka berharap setelah berhasil menempuh pendidikan yang lebih tinggi, secara otomatis akan menaikkan status sosial keluarganya. Daya tarik budaya. Di kota, terdapat berbagai macam pusat hiburan yang dapat menyenangkan penduduk. Dengan adanya urbanisasi, penduduk kota semakin bertambah. Dengan begitu, timbullah permasalahan baru baik di kota maupun di desa. Di antaranya adalah semakin berkurangnya penduduk desa, terutama yang berusia produktif. Banyak sawah atau lahan pertanian yang terbengkalai. Hasil panen di desa menurun. Tingkat kesejahteraan masyarakat di desa menurun. Munculnya banyak pengangguran di kota. Angka kriminalitas serta perilaku menyimpang meningkat di kota.